sangat bau sekali ya. Kita memang dikejutkan dengan kasus korupsi terus. Padahal kalau kita lihat pada kasus timah yang merugikan negara 300 triliun itu sangat menggemparkan. Dan kemungkinan 300 triliun itu kerugian yang sangat fantastis sekali ya. Tetapi saat ini sudah terkalahkan dengan kasus minyak mentah ini. Bahkan kerugiannya ditaksir hampir 1.000 triliun. Bayangkan ya. Nah, terus terang saya sangat sependapat sekali ya dengan Bang Denny Siregar ya. Kalau misalkan Ahok dijadikan direksi utama Pertamina, wow, pasti akan sangat keren sekali. Dan kemungkinan Ahok bisa, yaitu untuk memberantas tidaknya mafia-mafia minyak di dalam tubuh Pertamina. Apalagi kalau kita lihat dari rekam jejak Ahok pada saat menjabat sebagai gubernur Jakarta yang lalu. Wow, sepak terjangnya menurut saya sudah tidak usah diragukan lagi ya. Sepak terjang Ahok dalam pemberantasan korupsi. Dan bahkan juga tidak hanya garang kalangan bawah saja. Kalau kita lihat, wow, bahkan berseteru dengan BPK, berseteru dengan anggota DPRD dan lain sebagainya. Apalagi cuma untuk mengurusi Pertamina ini. Kemungkinan Ahok juaranya lah kalau menurut saya. Dan bahkan yang cukup mengejutkan, pada saat lalu di dalam anak usaha PT Pertamina itu tersandung setidaknya terkait minyak mentah. Dan konon kerugian yang ditaksir oleh kejaksaan itu mencapai 193 triliun. Nah, akhirnya Ahok di sini mulai buka-bukaan, mulai bongkar-bongkaran. Nah, bahkan banyak setidaknya yang bertanya-tanya kenapa baru dibongkar saat ini. Kalau kita lihat Ahok itu menjabat sebagai komisaris utama Pertamina pada tahun 2020-an kalau tidak salah ya. Artinya 4 tahun menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Otomatis lah Ahok pasti juga mempunyai fakta-fakta atau data-data terkait kejadian ini. Ini bahkan juga dikomentari oleh Bang Denny Siregar ya. Ayo Pak Prabowo, jadikan Ahok sebagai dirut Pertamina kalau memang niat berantas korupsi. Bayangkan loh, kebocoran hampir 1.000 triliun. Bayangkan 1.000 triliun itu untuk membiayai makan bergizi gratis pasti juga akan lebih-lebih lah 1.000 triliun. Ini sangat bau sekali ya. Kita memang dikejutkan dengan kasus korupsi terus. Padahal kalau kita lihat pada kasus timah yang merugikan negara 300 triliun itu sangat menggemparkan. Dan kemungkinan 300 triliun itu kerugian yang sangat fantastis sekali ya. Mulai dipimpin oleh Pak Soekarno, Pak Soeharto, Habibie, Ibu Megawati, Pak Gus Dur, atau bahkan Pak Jokowi. Kasus timah kemarin yang paling fenomenal. Tetapi saat ini sudah terkalahkan dengan kasus minyak mentah ini. Bahkan kerugiannya ditaksir hampir 1.000 triliun. Bayangkan ya, kita melihat uang 1M saja sudah bergetar ya, apalagi 1 triliun, apalagi ribuan triliun. Ini sangat membangongkan sekali ya. Nah, yang cukup mengejutkan lagi yaitu Erick Thohir. Erick Thohir bukannya berkomentar terkait apa yang terjadi di PT Pertamina, tetapi malah mengajak masyarakat untuk simpan emas, mengajak simpan emas. Ya memang saat ini diluncurkan pada saat lalu ya bank emas pertama di Indonesia. Ya tetapi seharusnya Erick Thohir ya harus fokus lah terkait apa yang terjadi di dalam Pertamina ya. Apalagi juga terkait minyak mentah, seharusnya juga Erick Thohir mengetahui hal ini. Bayangkan, menurut saya ini sangat mudah sekali loh mengecek kadar RON 90, kadar RON 92. Dan saya heran lagi, BPK itu perannya seperti apa sih peran BPK? Seharusnya kan juga mengontrol biar anggaran-anggaran di sini tidak bocor ya. Saat ini percuma ada BPK, ada komisaris, ada dirut dan lain sebagainya, tetapi masih saja kecolongan seperti ini lagi. Nah, yang memang sangat unik sekali, Erick Thohir malah mengajak masyarakat yang simpan emas di bawah bantal dan toilet dialihkan ke bank emas. Ya, apalagi untuk percaya seperti ini sangat susah sekali ya. Bahkan kalau kita lihat terkait oplosan minyak BBM dari RON 90 ke 92, bahkan masyarakat banyak yang beralih ke Shell. Dan bahkan kalau kita lihat yang rame diperbincangkan ya, khususnya di media sosial tuh ada stasiun pengisian BBM Pertamina dan Shell. Di situ bahkan Shell yang rame ya, terkait adanya isu pengoplosan Pertamax, Pertalite dan lain sebagainya. Ya masih membingungkan sekali sih, masih membingungkan. Dan ini pada saat lalu juga dibantah oleh
PT Pertamina ya, tidak ada pengoplosan dari RON 92, 90 dan lain sebagainya. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Tetapi Erick Thohir malah cuek sekali. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan pemerintah ingin mengundang masyarakat agar menggunakan layanan bank emas yang diluncurkan Presiden Prabowo pada Rabu 26 Februari hari ini. Erick mengatakan ada 1.800 ton emas yang dimiliki masyarakat. Ada yang di bawah bantal, ada di toilet, di balik batu bata, dimasukin dalam situs. Ini realitas, kata Ketua Umum PSSI itu dalam pidatonya saat peluncuran bank emas di The Gate Tower, Jakarta pada 26 Februari. Menurut Erick, pemerintah melalui bank emas ini ingin menggandeng masyarakat agar mulai menggunakan layanan anyar tersebut. Bank emas ini, kata dia, bisa digunakan untuk menggadaikan pembiayaan jual beli atau deposito. Adapun pemerintah menugaskan PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia BSI menjadi bank emas atau bullion bank ini. Ya, kira-kira bagaimana ya? Apakah Anda percaya kira-kira? Kalau kita lihat banyak fenomena-fenomena yang menurut saya sangat luar biasa sekali ya. Seharusnya dibenahi dulu lah terkait peraturan, SDM-nya dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga dari sini, dari anak Ogi, wah, bahkan Ahok di sini juga sudah tegas ya, yaitu tegas membongkar setidaknya apa yang terjadi di tubuh Pertamina. Seperti ini. Kalian ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Wow, jadi Ahok sudah mempunyai kartu ya semoga saja lah. Ya semoga saja. Saya berharap sih semua mafia-mafia yang merugikan uang negara itu seharusnya dibasmi lah. Karena apa? Ya, Indonesia itu negara yang sangat kaya raya sekali ya. Kalau tidak ada kebocoran seperti ini. Bayangkan sumber daya alam yang melimpah, belum lagi tambang emas, batu bara, nikel dan lain sebagainya. Nah, ini di mana ini? Seharusnya APBN itu ditunjang dari ya hal-hal seperti ini. Tambang-tambang di Indonesia sangat banyak sekali, sumber daya alam yang sangat melimpah sekali. Tetapi kenapa hasil dari APBN itu yang paling tinggi adalah pajak? Bayangkan 80% lebih loh APBN itu berasal dari uang pajak. Seharusnya kan ya dari seperti inilah, dari sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, apakah memang ada kong-kali-kong, ada semacam korupsi dan lain sebagainya? Ini juga harus dibongkar ya. Apalagi di Indonesia itu cadangan minyak itu sangat besar sekali dibandingkan Malaysia misalkan, Singapura. Tetapi kalau kita lihat, wah, sangat jomplang sekali ya. Ya semoga sajalah Ahok di sini bisa membongkar semuanya ya, dan semoga saja Pak Prabowo itu mendengar terkait apa yang dikatakan oleh Ahok, dan masyarakat berharap Ahok ini bisa menjadi direksi Pertamina untuk membersihkan keseluruhan oknum-oknum yang nakal. Ini bahkan dari anak Ogi, kesalahan ternak, wah, tuanya yang gagal berantas korupsi, mereka cari-cari Ahok. Ahok muncul malah kebobrokan rezim yang banyak terbongkar. Jokowi nggak punya nyali, apa Prabowo punya nyali? Ya nggak mungkin lah, kan cuma boneka. Wah, betul tidak, Min Gerindra? Ya seperti itulah.